Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 Akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi pada manusia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febriana Ade Putri. Di materi pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar anatomi. Langsung saja, pengantar anatomi adalah dasar-dasar atau pondasi awal dari seluruh seni medis. Definisi dari anatomi ialah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia. Anatomi terbagi menjadi 2, yaitu struktur yang tidak dapat dilihat secara langsung atau menggunakan bantuan mikroskop, dan struktur yang dapat dilihat secara langsung atau tidak menggunakan bantuan mikroskop. Histologi ialah ilmu yang mempelajari mengenai sel dan jaringan yang menggunakan bantuan mikroskop. Memasuki sistem-sistem dalam anatomi. Yang pertama adalah sistem integumen, ialah sistem yang membahas mengenai kulit. Yang kedua adalah sistem skeletal, yaitu sistem yang membahas mengenai tulang. Yang ketiga adalah sistem muskular, yaitu sistem yang membahas mengenai otot. Yang keempat adalah sistem nervous, yaitu sistem yang membahas mengenai persarapan. Yang kelima yaitu sistem endokrin, ialah sistem yang membahas mengenai kelenjar. Yang keenam adalah sistem kardiovaskular, yaitu sistem yang membahas mengenai jantung dan pembuluh darah. Yang ketujuh adalah sistem limpatik, ialah sistem yang membahas mengenai limpe atau getah bening. Yang kedelapan adalah sistem respirasi, ialah sistem yang membahas mengenai pernapasan. Yang kesembilan yaitu digestif, ialah sistem yang membahas mengenai pencernaan. Yang ke-10 adalah urin, ialah sistem yang membahas mengenai saluran kemih. Dan yang terakhir adalah reproduksi, ialah sistem yang membahas alat reproduksi wanita maupun pria. Selanjutnya, saya akan menunjukkan struktur-struktur tubuh pada anatomi regional. Yang pertama, posisi tubuh dalam anatomi ialah dengan cara berdiri tegap, pandangan ke depan, dan kedua tangan membuka seperti ini, yaitu seperti teman saya memperagakan di sebelah ini. Yang pertama adalah sefalik, yaitu bagian kepala. Selanjutnya adalah cervicalis, yaitu bagian leher. Selanjutnya adalah shoulder, yaitu bagian bahu. Selanjutnya adalah thoracalis, yaitu bagian dada. Yang selanjutnya adalah abdominalis, yaitu bagian perut. Yang selanjutnya adalah brachialis, yaitu lengan atas. Kemudian adalah elbow, yaitu siku. Yang selanjutnya adalah antebrachialis, yaitu lengan bawah. Kemudian adalah wrist, yaitu pergelangan tangan. Yang selanjutnya adalah manus, yaitu tangan. Kemudian hip yang berarti pinggul. Dan gluteus, yaitu bagian bokong. Yang selanjutnya adalah femoralis, yaitu bagian tungkai atas. Kemudian ada knee, yaitu bagian lutut. Kemudian ada cruris, yaitu bagian tungkai bawah. Kemudian ada ankle, yaitu pergelangan kaki. Dan yang terakhir adalah pedis, yaitu bagian kaki. Singkatan istilah dalam anatomi terbagi menjadi 2, yaitu ada tunggal dan ada jamak. Yang pertama adalah tunggal, seperti pada contoh A, yaitu arteri yang berarti pembuluh darah arteri. Selanjutnya adalah V, yaitu vena, yang berarti pembuluh darah vena. Yang selanjutnya adalah N, yaitu nervus, yang berarti saraf. Dan yang selanjutnya adalah M, yaitu musculus, yang berarti otot. Yang kedua adalah jamak, seperti pada contoh adalah AA, yaitu arterie, jamak dari arteri, yang berarti pembuluh darah arteri. Selanjutnya adalah V, yaitu venae, jamak dari vena, yang berarti pembuluh darah vena. Yang selanjutnya adalah NN, yaitu nervi, jamak dari nervus, yang berarti saraf-saraf. Dan yang terakhir adalah MM, yaitu musculi, jamak dari musculus, yang berarti otot-otot.
Memasuki istilah medis dalam anatomi. Istilah medis dalam anatomi terbagi menjadi dua, yaitu awalan dan akhiran. Yang pertama adalah awalan. Awalan terbagi menjadi dua, yaitu kata-kata arah dan kata-kata jumlah. Seperti pada contoh adalah ad, atau yang sering kita dengar adalah adduksi, yang berarti menjauhi garis tengah tubuh, dan ab, atau yang sering juga kita dengar adalah abduksi, yang berarti mendekati garis tengah tubuh. Yang selanjutnya adalah kata-kata jumlah, seperti pada contoh adalah bi yang berarti 2, pen yang berarti total, dan mega yang berarti besar. Selanjutnya adalah akhiran, seperti pada contoh adalah porosis yang berarti keropos. Jika kita gabungkan akan menjadi osteoporosis yang berarti tulang keropos. Dan yang terakhir adalah itis yang berarti radang atau infeksi. Jika kita gabungkan akan menjadi vaginitis yang berarti radang atau infeksi pada area vagina. Selanjutnya adalah bidang-bidang dalam anatomi. Yang pertama adalah bidang sagital. Bidang sagital ialah bidang yang membagi tubuh bagian kanan dan kiri sama besar. Yang kedua adalah bidang transversal atau horizontal. Ialah bidang yang membentang dari sisi ke sisi, dari depan ke belakang, dan membelah tubuh menjadi bagian superior dan inferior. Dan yang terakhir adalah bidang koronal. Bidang koronal ialah bidang yang melewati tubuh dari sisi ke sisi dan membagi tubuh menjadi 8 bagian. Selanjutnya ada kranial, yaitu arah yang menuju ke arah otak, sedangkan kaudal adalah arah yang menuju ke arah ekor. Kemudian terdapat ventral, yaitu sisi depan atau dada, dan dorsal, yaitu sisi belakang atau punggung. Seperti pada tangan, ventral yaitu telapak tangan, dan dorsal yaitu punggung tangan. Yang selanjutnya, istilah-istilah dalam ilmu kesehatan. Seperti pada gambar, yang pertama adalah dextra yang berarti kanan, sinistra yang berarti kiri, anterior yang berarti depan, posterior yang berarti belakang, superior yang berarti atas, dan inferior yang berarti bawah. Selanjutnya adalah proksimal yang berarti mendekati tubuh, sedangkan distal yaitu menjauhi tubuh. Kemudian juga ada medial yang berarti mendekati garis tengah tubuh, sedangkan lateral yaitu menjauhi garis tengah tubuh. Selanjutnya adalah elevasi, mengacu pada pergerakan ke arah superior atau naik, sedangkan depresi yaitu mengacu pada pergerakan ke arah inferior atau turun. Lalu pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan, sedangkan supinasi adalah gerakan menelentangkan tangan. Kemudian pada wajah, protrusi ialah gerakan maju, sedangkan retrusi ialah gerakan mundur. Selanjutnya, terminologi pergerakan dalam anatomi. Yang pertama adalah abduksi yang berarti menjauhi garis tengah tubuh, kemudian adduksi yang berarti mendekati garis tengah tubuh. Kemudian juga terdapat lateral rotasi, ialah tangan atau kaki yang berputar ke arah luar, sedangkan medial rotasi ialah tangan atau kaki yang berputar ke arah dalam. Kemudian juga terdapat fleksi ialah gerakan yang menekukan sendi, sedangkan ekstensi ialah pergerakan yang meluruskan sendi. Fisiologi manusia ialah ilmu yang mempelajari karakteristik dan mekanisme tubuh manusia yang membuat atau menunjang kehidupan dan bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor fisika dan kimia yang bertanggung jawab terhadap awal dan perkembangan kehidupan. Definisi sel, sel adalah unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Selanjutnya, pada fisiologi manusia, yang pertama, seluruh bagian tubuh manusia bekerja secara harmoni. Yang kedua, tubuh manusia terdiri dari kurang lebih 100 triliun sel yang terorganisasi membentuk struktur-struktur fungsional yang berbeda. Yang ketiga, masing-masing struktur tersebut berperan memelihara kondisi homeostatik. Dan yang keempat, selama kondisi normal terjaga, sel tubuh manusia akan terus berfungsi secara tepat.
Kemudian, kegagalan terhadap menjaga kondisi homeostatik, yaitu terjadinya sel tubuh yang mengalami disfungsi atau gangguan fungsi. Yang pertama adalah disfungsi sebagian, yaitu penderita akan mengalami sebuah penyakit, dan yang kedua adalah disfungsi besar, yaitu penderita akan mengalami kematian. Sekian pemaparan materi mengenai pengantar anatomi dan fisiologi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dadah. Halo teman-teman, di materi kedua ini kami akan membahas mengenai sistem kardiovaskular. Langsung saja. Jantung adalah rongga organ berotot yang mampu memompa darah melewati pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang-ulang. Jantung menjadi salah satu organ manusia yang berperan pada peredaran darah. Jantung manusia berada di rongga dada dan sedikit ke sebelah kiri. Ukuran jantung manusia sekitar sekepal tangan dan memiliki 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Saya akan menunjukkan bagian-bagian jantung. Di sini ada aorta, kemudian ada arteri pulmonalis, kemudian ada atrium kiri, ini vena pulmonalis kiri, ini katup mitral, dan ini serambi kiri. Pada bagian sini terdapat vena cava superior dan bagian sini terdapat kutub aorta. Bagian sini terdapat vena pulmonalis kanan dan di sini terdapat atrium kanan, dan di bagian sini terdapat kutub tricuspidalis. Bagian sini terdapat vena cava inferior, dan yang terakhir bagian sini terdapat vertikal kanan. Terima kasih. Serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Darah yang diterima tersebut dikategorikan sebagai darah kotor. Darah tersebut memasuki serambi kanan melalui vena cava superior dan inferior. Lalu dari serambi kanan dipompa menuju bilik. Terdapat lubang pada serambi kanan yang berfungsi untuk mengalirkan darah secara langsung ke serambi kiri. Bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian darah kotor tersebut dipompa menuju paru-paru agar bisa ditukar menjadi gas oksigen melalui proses pernapasan. Letak bilik kanan terletak di bagian bawah serambi kanan dan di samping bilik kiri. Serambi kiri. Serambi kiri berfungsi menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen ini dikategorikan ke dalam darah bersih. Darah bersih tersebut masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Kemudian darah tersebut dipompakan ke bilik kiri melalui katup mitral. Bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Letak bilik kiri jantung berada di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan memiliki tugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Pada kondisi tekanan darah tinggi, otot bilik kiri dapat membesar dan mengeras. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang katup jantung. Pada proses pengalirannya, darah dari satu bagian ke bagian lain ada katup-katup yang mampu membuka dan menutup. Tugas dari katup ini ialah menjaga darah agar mengalir ke arah yang benar. Nah,
di dalam jantung sendiri terdapat 4 katup. Yang pertama, katup mitral, yaitu berada di antara serabi kiri dan bilik kiri. Katup mitral normal umumnya mempunyai 2 katup, maka disebut dengan katup bikuspid. Yang kedua, katup aortat, yaitu katup yang berada di antara bilik kiri dan aortat atau batang nadi. Yang ketiga yaitu katup triskospid, yaitu katup yang berada di antara bilik kanan dan serabi kanan dan mempunyai 3 daun katup. Dan yang keempat adalah katup pulmonalis, yaitu katup yang berada di bilik kanan dan arteri pulmonalis. Sirkulasi darah ada 3 macam. 1. Sirkulasi sistemik atau peredaran darah besar. Sirkulasi ini berlangsung ketika serambi kiri menerima darah yang sudah teroksigenasi dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Sirkulasinya atrium kiri, katup biskupidalis atau mitral, ventrikel kiri, katup seminalis, aorta, struktus aorta, arteri, atriol, kapiler, arteri, kapiler vena, venula, vena, kava interior dan superior, dan atrium dextra. Yang kedua ada sirkulasi pulmonal, peredaran darah kecil. Merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasinya yaitu atrium kanan, katup trikuspid, ventrikel kanan, katup semilunalis pulmonal, ke struktus pulmonal, ke paru-paru, arteri pulmonal kanan dan kiri, dan ke kapiler baru, sampai dengan 4 vena pulmonal. Yang ketiga ada sirkulasi portal, yaitu aliran darah balik atau darah pena yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan limpa, yang dikumpulkan melalui vena porta hepatica menuju ke hati dan membentuk sistem kapiler. Sirkulasinya yaitu aliran darah dari kapiler ke pena dan kapiler darah. Terima kasih, demikianlah penjelasan saya perihal sistem kardiovaskuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jamiatur Rashidah. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang sistem respirasi. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi. Definisi pernapasan. Pernapasan juga merupakan peristiwa penghirupan udara dari luar yang mengandung O2 dan mengeluarkan CO2 sebagai sisa dari oksidasi dari tubuh. Penghisapan udara ke dalam tubuh disebut proses inspirasi dan penghembusan udara keluar tubuh disebut proses ekspirasi. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui perantaraan alat pernapasan dan pada manusia disebut alveolus yang terdapat di paru-paru, berfungsi sebagai permukaan untuk tempat pertukaran. Mekanisme sistem pernapasan. Pernapasan terbagi menjadi 2, yaitu pernapasan dalam yang disebut dengan internal, yaitu pertukaran gas di dalam sel, dan pernapasan luar yang disebut dengan eksternal, yaitu pertukaran gas di dalam paru-paru. Struktur sistem pernapasan. Hidung sebagai alat untuk tempat bertukarnya udara dari eksternal dan internal. Di dalam rongga hidung dibagi oleh sekat rongga hidung, rambut-rambut, dan lendir. Faring, daerah di mana terjadinya persilangan jalur sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Laring atau kotak suara. Pangkal tenggorok merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Bagian ini memiliki 2 pasang lipatan. Lipatan sebelah bawah disebut pita suara sejati dan lipatan sebelah atas disebut pita suara palsu.
Batang tenggorok trakea. Dindingnya dibentuk oleh cincin tulang rawan. Di dalam rongga dada ada bercabang dua ke paru-paru kiri dan kanan. Di dalam paru-paru bronkus ada beberapa cabang lagi berupa saluran halus bronkeolus. Di ujungnya terdapat gelembung-gelembung paru alveoli. Dinding alveolus sangat tipis dan banyak pembuluh kapiler di mana terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Selanjutnya adalah pulmo. Di dalam pulmo terdapat dua buah paru, yaitu dekstra dan sinistra. Pulmo dekstra terdapat 3 buah lobus belahan, yaitu lobus atas, lobus superior, lobus tengah, lobus medius, lobus bawah, lobus inferior. Lobus sinistra terdapat 2 buah lobus belahan, yaitu lobus atas, lobus superior, dan lobus bawah, lobus inferior. Selanjutnya adalah proses pernapasan. Pernapasan dada atau rusuk. Pergerakan ke atas dan keluar dari tulang-tulang rusuk karena kontraksi dari otot antar tulang rusuk, yaitu rongga dada membesar, tekanan udara di dalam dada lebih kecil dari tekanan di luar, dan udara luar masuk ke dalam tubuh. Pernapasan perut atau diafragma, pernapasan udara atau pernapasan inspirasi disebabkan oleh mengembangnya rongga dada yang diakibatkan oleh kontraksi dan menurunnya diafragma, yaitu rongga dada membesar, tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil, dan udara luar masuk ke dalam. Selanjutnya adalah kantong pleura. Kedua paru diselimuti oleh kantong pleura berdinding ganda, yaitu membran dalam toraks dan membran luar pulmo. Rongga pleura berisi cairan yang berfungsi mengurangi friksi antar kedua membran dan menjaga paru-paru dari tekanan dinding dada. Peredaran darah dalam paru. Darah dari ventrikel kanan yang mengandung karbon dioksida hasil metabolisme akan dibawa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis agar bisa terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Dari paru-paru, darah yang sudah mengandung oksigen akan dibawa ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Sarapan paru. Terdapat 2 buah sistem saraf, yaitu sistem saraf otonom dan sistem saraf motorik. Sistem saraf otonom. Pada otot polos saluran pernapasan terdapat 2 buah sistem saraf, yaitu saraf parasimpatis atau yang disebut dengan bronkokonstriksi dan saraf simpatis atau yang disebut dengan bronkodilatasi. Pada pembuluh darah paru terdapat 2 buah sistem saraf, yaitu saraf simpatis atau yang disebut dengan vasokonstriksi dan saraf parasimpatis atau yang disebut dengan vasodilatasi. Sistem saraf motorik. Fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motorik berada di sistem saraf pusat dan dendritnya sangat pendek, berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya sangat panjang. Selanjutnya adalah mekanika pernapasan. Tekanan yang penting pada ventilasi adalah 1. Tekanan atmosfer yaitu 760 mmHg. Yang kedua adalah tekanan intraalveolar atau intrapulmonal yaitu 760 mmHg. Yang ketiga adalah tekanan intrapleura yaitu 750 mmHg. Dan yang keempat adalah tekanan transmural, yaitu gradien tekanan atmosfer terhadap tekanan intrapleura yang menekan dinding dada dan gradien tekanan intraalveolar terhadap tekanan intrapleura yang merenggangkan jaringan paru. Selamat pagi, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melta Bertiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persyarapan pada manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem saraf itu sendiri. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Nah, di sistem saraf sendiri terdapat sel saraf yang disebut juga neuron yang nantinya akan membentuk sebuah jaringan. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron merupakan unit struktural dan fungsional penyusun sel saraf. Fungsi dari sel saraf ini yaitu menghantar rangsangan dan juga memiliki kemampuan merespons suatu rangsangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur bagian sel saraf. A ini merupakan dendrit. Fungsi dari dendrit ini ialah menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. B ini adalah badan sel. Badan sel ini merupakan yang terbesar dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. C adalah akson. Akson ini berfungsi untuk menerima atau meneruskan, menghantarkan impuls dari badan sel menuju sel kelenjar. Yang D adalah selaput myelin. Selaput myelin ini adalah pembungkus dari neurin yang berfungsi untuk mencegah kerusakan atau kebocoran dari impuls. Yang E ini adalah gambar dari sel syahwan. Sel syahwan ini berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Yang F ini adalah gambar nodus Ranvier. Fungsi dari nodus Ranvier itu yaitu sebagai jalan loncatan impuls untuk lebih cepat sampai ke tempat tujuannya. Dan yang G ini adalah sinapsis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam sel saraf neuron. Sel saraf neuron terbagi menjadi 3. Yang pertama, sel saraf neuron sensorik, yang kedua sel saraf neuron motorik, dan yang ketiga sel saraf absorpsi atau interneuron. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang berhubungan dengan indera, sehingga disebut dengan saraf indera. Fungsi dari sel saraf sensorik ini ialah menerima rangsangan dari indera, kemudian meneruskannya ke otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik. Fungsi dari sel saraf motorik ini ialah meneruskan rangsangan dari otak atau sumsum tulang belakang ke otot atau kelenjar untuk melakukan sebuah respon tubuh. Dan yang ketiga, sel saraf absorpsi atau interneuron, yaitu sel saraf penyusun dari sel saraf pusat yang berfungsi meneruskan impuls dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan susunan saraf pusat manusia. Saraf pusat pada manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem saraf pusat, dan yang kedua, sistem saraf tepi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan sistem koordinasi dari respon terhadap suatu rangsangan. Nah, sistem saraf pusat ini tersusun oleh otak dan sumsum tulang belakang. Jadi, saya akan menjelaskan penyusun dari sel saraf yang pertama itu adalah otak. Otak merupakan organ vital yang mengatur segala koordinasi dari sistem saraf pusat. Jadi di sini saya akan menjelaskan gambar otak. Nah, yang pertama ini, yang warna biru ini merupakan frontal atau otak depan. Di sininya itu terdapat motorik. Di sininya motorik. Dan yang warna kuning ini adalah parietal atau otak tengah. Di sininya itu terdapat somatosensorik. Nih, di sininya ada somatosensorik. Dan yang warna hijau ini adalah temporal atau bagian samping otak samping. Nah, di sini terdapat olfaktori ya di sini. Dan yang warna merah itu adalah oksipital atau otak belakang. Nah, jadi yang ini adalah cerebellum. Yang ini merupakan batang otak, dan yang ini adalah medulla spinalis. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan penyusun sel susunan saraf yang kedua, yaitu sumsum tulang belakang. Jadi, sumsum tulang belakang itu merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang menghubungkan saraf tepi dan saraf pusat. Jadi, di sini ada gambar dari saraf pusat pada tulang belakang. Nah, ini adalah arah kelabu, yang ini adalah arah kelabu, yang putih ini adalah area putih, yang ini merupakan akar dorsal, yang ini adalah ganglion punggung ya, yang ini cabang dorsal, yang ini saraf punggung, yang ini cabang ventral, yang ini akar ventral, yang ini ya akar ventral, dan yang ini cabang autonomik. Inilah gambar dan bagian-bagian dari pusat saraf bagian punggung bagian belakang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan sistem saraf yang berfungsi memberikan informasi kepada sistem saraf pusat jika terdapat rangsangan. Nah, sehingga akan menyebabkan otot serta kelenjar itu melakukan sebuah respon. Di sini merupakan gambar dari pembagian kerja sistem saraf secara simpatik dan parasimpatik. Nah, di sebelah sini yaitu parasimpatetiknya, yaitu yang pertama membesarnya pupil, setelah itu menstimulasi cairan ludah, menurunkan frekuensi detak jantung, membuat bronki berkontraksi, menstimulasi sekresi dan gerakan peristaltik, menstimulasi pengeluaran cairan empedu, dan membuat kantung empedu berkontraksi. Sedangkan yang bekerja secara simpatetik itu yaitu mengecilnya pupil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauza Anjali. Saya akan membawakan materi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Fungsi utama sistem pencernaan mengubah makanan menjadi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Adapun organ pencernaan yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Proses kerja dalam sistem pencernaan. Yang pertama, mastikasi. Mastikasi di mana makanan dipecah dalam bentuk partikel kecil yang sering disebut bolus yang dapat ditelan. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi, geligi, saliva, dan lidah. Yang kedua, menelan. Merupakan refleks dalam tubuh manusia yang membuat sesuatu melewati mulut menuju esofagus. Yang ketiga, esofagus. Berfungsi sebagai saluran masuknya bolus ke lambung. Saat bolus masuk ke dalam esofagus, dinding esofagus berkontraksi dan mendorong makanan ke lambung. Yang keempat yaitu lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Yang kelima, usus halus. Usus halus berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu hati. Yang keenam, usus besar. Usus besar adalah tabung prontol yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Limbah atau kotoran yang tersisa dari proses pencernaan dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik, yang awalnya dalam bentuk cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Yang ketujuh, defekasi. Defekasi adalah suatu tindakan atau proses makhluk hidup. Organ pelengkap sistem pencernaan. 1. Pankreas. Merupakan organ retroperitoneal di dalam rongga abdomen atas di samping lambung. Fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu A. Fungsi eksokrin,
Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya, enzim lipase untuk menguraikan lemak. B. Fungsi endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukogen. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Halfa. Saya Fauza. Di sini kami akan membahas materi tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadinya suatu proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, dan zat yang diperlukan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal. Sedangkan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan larut di dalam air dan keluar berupa urin. Organ-organ yang terdapat di dalam sistem perkemihan adalah 2 buah ginjal, 2 ureter, 1 vesika urenaria, dan 1 uretra. Ginjal adalah 2 buah organ yang berbentuk seperti kacang dan masing-masing berukuran seperti kepalan tangan. Letak ginjal berada di bagian samping kanan bawah perut dan kiri tulang belakang. Fungsi ginjal adalah 1. Mengeluarkan zat organik, 2. Pengaturan ion-ion penting, ketiga pengaturan keseimbangan asam basa, keempat pengaturan tekanan darah, kelima mengeluarkan zat beracun. Bagian organ ginjal. Nefron. Satu ginjal memiliki 1-4 juta nefron. Fungsinya untuk membentuk urin. Bagian-bagian nefron. Yang pertama ada glomerulus. Fungsinya tempat penyaringan darah yang akan menyaring air, garam, asam amino, glukosa, urea, dan menghasilkan urin primer. Kedua, kapsula Bowman. Cairan dari darah pada glomerulus dikumpulkan di kapsula Bowman. Yang ketiga, tubulus contortus proximal. Fungsinya tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer yang menyerap ke glukosa, garam, air, asam amino, dan menghasilkan urin sekunder. 4. Lengkung Henle. Fungsinya untuk menyerap kembali air, garam, dan sodium klorida dari dalam air seni. Yang kelima, tubulus contortus distal. Fungsinya tempat untuk melepaskan zat-zat yang tidak berguna atau tidak digunakan lagi ke dalam urin sekunder dan menghasilkan urin sesungguhnya. 6. Tubulus collectivus adalah saluran yang berfungsi untuk mengumpulkan urin dari berbagai nefron untuk dibawa ke pelvis dan disimpan di dalam kantung kemih. Alur pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi, penyaringan. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsula Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. 2. Reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal, nefron, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Hasil pada proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. 3. Sekresi atau augmentasi. Sekresi alias pembuangan ion hidrogen melalui proses ini adalah bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga pH yang tepat atau keseimbangan asam dan basa tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amino juga dibuat pada tahap ini, seperti beberapa obat. Ini supaya komposisi kimia darah tetap seimbang dan normal.
Ureter terdiri dari dua pipa yang masing-masing tersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan yang terdapat di ureter terdiri dari 1. Lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa. 2. Lapisan tengah atau otot polos. Ketiga, lapisan dinding ureter setiap 5 menit sekali melakukan gerakan vertikalis untuk mendorong urin keluar melalui ureter. Vesika urinaria, sebuah kantong yang memiliki otot mulus dan berfungsi untuk menampung air seni yang jumlahnya dapat berubah-ubah karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Proses mixi. 1. Distensi kandung kemih 250 cc, refleksi kontraksi dinding kandung kemih, relaksasi sphincter internus, relaksasi sphincter externus, dan pengosongan kandung kemih. 2. Kontraksi kandung kemih dan relaksi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. 3. Persarapan vesika urinaria diatur torakolumbal dan kranial dari sistem saraf otonom. Uretra. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh. Saluran ini dapat dilihat secara langsung karena saluran ini berujung di luar tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia. Saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Secara umum, sistem muskuloskeletal berfungsi sebagai rangka tubuh, kemudian untuk melindungi organ tubuh dan mendukung pergerakan tubuh. Langsung saja, yang pertama kita ke anatomi kranium. Yang pertama di sini ada os frontal atau tulang dahi, kemudian os parietal, tulang ubun-ubun ada di kanan dan di kiri, kemudian os occipital, tulang kepala belakang, kemudian os temporal, tulang pelipis terletak di kanan dan di kiri, kemudian os zygomaticum, tulang pipi, kemudian ada os maxilla, tulang rahang atas, dan os mandibula, tulang rahang bawah. Kemudian yang kedua ada os sternum, tulang dada, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu manubrium sterni atau tulang hulu, kemudian corpus sterni atau tulang badan, dan processus sipodeus atau tulang pedang. Kemudian ada costa pera atau tulang rusuk sejati, ada 7 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada costa spuriae atau tulang rusuk palsu, ada 3 ruas, 1, 2, 3. Kemudian ada costa fluitentes atau tulang rusuk melayang, ada 2 ruas. Kemudian ada os clavicula atau tulang selangka, ada di kanan dan di kiri. Kemudian os scapula atau tulang belikat, ada di kanan dan di kiri. Kemudian ada vertebrae cervicalis atau tulang leher, terdiri dari 7 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada vertebrae thoracalis atau tulang punggung, terdiri dari 12 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian ada vertebrae lumbalis atau tulang pinggang, terdiri dari 5 ruas, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada vertebrae sacralis atau tulang selangkangan di sini. Kemudian ada vertebrae coccygeus atau tulang ekor. Kemudian ada anatomi pelvis. Anatomi pelvis terbagi dari 3 tulang besar. Yang pertama adalah coxae, kanan dan kiri. Kemudian ada os sacrum dan os coccygeus. Os coxae terbagi menjadi 3. Yang pertama os ilium atau tulang pinggul, atau bisa juga disebut dengan tulang penyangga usus. Kemudian ada os ichthysum dan os pubisum. Kemudian ini adalah simfisis pubis atau tulang rawan. Nah, bagian yang menonjol ini disebut dengan spina iliaca. Kemudian ada os humerus atau tulang lengan atas, ada os radius dan os ulna. Ini ada os humerus, ada os radius dan os ulna. Kemudian ada os carpal, tulang pergelangan tangan, dan os metacarpal, tulang telapak tangan, dan os phalanges, tulang jari tangan. Kemudian ada os femur atau tulang paha, kemudian ada os tibia dan os fibula. Ini ada os femur, kemudian ada os tibia dan os fibula. Kemudian ada os tarsal, tulang pergelangan kaki, dan os metatarsal, tulang telapak kaki, dan os phalanges, tulang jari kaki. Terima kasih.
kasih. Hai, saya Elpa Olivia. Dan saya Melta Bertiani. Kami akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Secara umum, sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan, mempertahankan, serta menyalurkan sel semen dan sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Tidak seperti pada wanita, sebagian besar organ reproduksi pria itu berada pada luar tubuh. Pada struktur eksternal terdapat penis, testis, dan skrotum. Untuk lebih jauh mengenal sistem reproduksi pria, kami akan menunjukkan bagian-bagian beserta fungsinya. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Ini adalah kelenjar yang menghasilkan zat berisi basa atau alkali, protoksa, hormon prostaglandin, asam amino, dan juga asam askorbat. Sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi sel telur. Selanjutnya ini adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terletak di bawah kandungan kemih yang menghasilkan cairan bersifat asam. Selanjutnya di sini adalah kelenjar Cowper, yaitu kelenjar yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya itu adalah untuk melindungi sperma dan menetralkan urin, memisahkan pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Dan yang ini adalah epididymis, yaitu saluran lurus yang ujungnya berakhir di kelenjar prostat. Fungsinya ini yaitu tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian ada skrotum. Di sini, skrotum ini berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai ketika memproduksi sperma. Di dalam skrotum terdapat 2 buah testis. Kemudian testis terdapat 2 pasang. Testis ini merupakan alat kelamin bagian dalam yang dilindungi oleh skrotum. Di dalam testis terdapat pembuluh-pembuluh darah yang dinamakan tubulus seminiferus. Fungsi dari testis ini adalah untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian penis. Penis ini berfungsi untuk alat keluarnya sperma dan urin. Kemudian ada saluran uretra. Saluran uretra ini adalah saluran yang terdapat di dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsi dari saluran uretra adalah untuk menyalurkan sperma dan urin. Kemudian vas deferens. Di sini vas deferens ini merupakan saluran lanjutan dari epididymis yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halpa. Di sini saya akan membahas tentang organ reproduksi wanita. Baiklah, organ reproduksi wanita dibagi menjadi 2, yaitu organ genitalia eksternal dan genitalia internal. Organ genitalia eksternal pada wanita meliputi mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, bulbus vestibuli, dan ostium vagina. Mons pubis adalah bagian menonjol pada daerah simfisis, dan pada wanita yang sudah mengalami masa pubertas akan ditumbuhi oleh rambut pubis. Labia mayora adalah bibir besar yang terdiri dari bagian kiri dan kanan, melonjong mengecil ke bawah dan berisi jaringan lemak. Labia minora adalah bibir kecil, suatu lapisan tipis yang berada di bagian kulit sebelah dalam bibir besar. Klitoris adalah organ sensorik untuk rangsangan seksual. Glans klitoris terdiri dari jaringan yang dapat mengembang dan beberapa urat saraf yang sangat sensitif. Vestibulum berbentuk lonjong dan dari depan dan belakang dibatasi oleh klitoris, sedangkan dari kiri dan kanan dibatasi oleh labia minora. Bulbus vestibuli adalah pengumpulan pena yang terletak di bawah selaput lendir vestibulum. Vestibulum terdapat banyak pembuluh darah. Di belakang vestibulum terdapat kelenjar Bartolini yang berfungsi untuk menghasilkan cairan untuk membasahi vestibulum saat adanya rangsangan seksual.
Ostium vagina adalah pintu masuk ke dalam vagina, dan pada wanita yang masih perawan ditutupi oleh himen atau selaput darah. Organ genitalia interna wanita antara lain adalah vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Vagina adalah organ untuk bersenggama dan sebagai jalan lahir. Vagina juga menghubungkan introitus vagina dan juga uterus. Bagian dalam vagina yang berlipat-lipat disebut rugae. Uterus atau rahim adalah tempat perkembangan embrio atau janin. Uterus terdiri dari pondus uteri, corpus uteri, dan juga tuba fallopi. Terdapat sepasang tuba fallopi Terdapat sepasang tuba fallopi, yaitu di bagian kiri dan kanan, berfungsi sebagai jalan transportasi ovum atau sel telur dari ovarium sampai ke kapum uteri. Kemudian, dinding tuba fallopi terdiri dari 3 lapisan, yaitu serusa, muskular, mukosa, dengan epitel bersilia. Ovarium adalah salah satu kelenjar endokrin yang berbentuk bulat, terletak di dalam rongga peritoneum, terletak di bagian kiri dan kanan, dilapisi oleh mesoparium dan jaringan ikat dan jalan pembuluh darah dan juga syaraf, terdiri dari korteks dan medula. Vaskularisasi dari cabang aorta abdominalis inferior terhadap arteri renalis. Vaskularisasi dari cabang aorta abdominalis inferior terhadap arteri renalis. Ovarium berfungsi sebagai pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum dan juga ovulasi. Sekian pembahasan dari saya mengenai sistem reproduksi pada wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febriana Ade Putri Dan saya Jamiatur Rasyidah. Di sini kami akan menjelaskan tentang Panca indera. langsung saja. Yang pertama adalah mata. Mata panca indera penglihatan. Mata adalah suatu bola berisi cairan yang terbungkus oleh 3 lapisan jaringan khusus, dari lapisan luar hingga lapisan dalam. Lapisan-lapisan tersebut ialah sklera atau kornea, koroid, dan retina. Yang selanjutnya adalah telinga. Telinga adalah panca indera pendengaran. Masing-masing telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Pendengaran adalah persepsi saraf terhadap energi suara. Pendengaran menolong seseorang dalam berinteraksi dengan masyarakat luar dan lingkungan luar. Selanjutnya pengecapan. Lidah, panca indera pengecapan. Panca indera manusia yang mengecap adalah lidah, yang mana kita dapat merasakan rasa asin, manis, asam, gurih, serta rasa pahit. Sel perasa yang ada pada bagian depan, belakang lidah, kemudian mulut, pada bagian atas dan belakang akan mendeteksi semua rasa tersebut. Selanjutnya hidung. Hidung panca indera penciuman. Hidung sebagai organ pencium agar bekerja dalam atap rongga hidung. Letaknya pada sebelah bagian otak dan memiliki kegunaan sebagai pencium. Ujung saraf yang ada pada celah penciuman akan mengirim bau tersebut ke otak. Selanjutnya adalah kulit. Kulit panca indera peraba. Manusia dapat merasakan adanya sentuhan, suhu, tekanan, getaran, bahkan rasa sakit. Reseptor akan menerima pembukaan dari indera peraba ini. Berikut kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari panca indera beserta fungsinya. Mata. Mata merupakan suatu bola yang berisi cairan yang mempunyai fungsi sebagai indera penglihat. Mata terletak di dalam tulang orbita serta dilindungi oleh sejumlah struktur, yaitu kelopak mata atau palpebra, alis mata, konjungtiva, dan alat-alat lakrimal atau aparatus lacrimalis. Selanjutnya, bagian-bagian pada mata. Alis mata terdiri dari rambut kasar melintang di atas mata, berfungsi untuk mempercantik wajah dan melindungi mata dari keringat yang mengalir dari dahi. Bulu mata merupakan barisan rambut yang terdapat pada ujung kelopak mata, berfungsi untuk melindungi bola mata dari masuknya debu dan partikel. Otot penggerak bola mata
Otot ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata, sehingga mata dapat melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Gerakan bola mata berada di bawah kesadaran. Selanjutnya, kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari dua bagian, yaitu pada kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, yang berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan. Kelenjar air mata. Kelenjar air mata letaknya di sudut lateral atas pada rongga mata dan berfungsi untuk menghasilkan air mata. Selanjutnya, bola mata. Bola mata manusia berdiameter kira-kira 2,5 cm dengan 5/6 bagiannya yang terbenam dalam rongga mata dan hanya 1/6 bagiannya saja yang tampak dari luar dengan bagian depan yang bening. Sklera. Di permukaan sklera terdapat sel-sel epitel yang membentuk membran mukosa dan berfungsi untuk mempertahankan mata agar tetap lembab. Pada bagian depan sklera terdapat selaput yang transparan atau yang disebut dengan tembus cahaya yang disebut kornea dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Iris. Iris merupakan selaput yang menggantung di antara lensa dan kornea. Iris dikenal sebagai selaput pelangi dan berperan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Pengaturan ini berlangsung di luar kesadaran kita atau yang disebut dengan otonom. Lubang bulat di tengah iris disebut pupil. Selanjutnya, lensa mata. Lensa mata terletak di belakang pupil dan iris, berbentuk cembung, bersifat transparan, serta dikelilingi oleh jaringan yang mengikatnya, atau yang disebut dengan ligamentum suspensorium. Lensa mata terdiri atas lapisan serat protein. Retina. Retina merupakan lapisan terdalam dari bola mata. Retina terdiri dari 3 lapisan neuron, yaitu lapisan sel batang dan sel kerucut, lapisan neuron bipolar, dan lapisan neuron ganglia. Selanjutnya, kulit. Kulit merupakan organ tubuh paling luar dan membatasi bagian dalam tubuh dari lingkungan luar. Kulit terdiri atas 3 bagian utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Selanjutnya, epidermis. Epidermis adalah salah satu lapisan kulit yang paling luar, yang berfungsi menjaga tubuh dari kuman dan zat yang berbahaya, menentukan warna kulit, dan memproduksi sel-sel tertentu yang berperan penting pada kesehatan tubuh manusia. Dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di tengah di antara epidermis dan hipodermis, yang berfungsi memproduksi keringat dan minyak sebum, mengalirkan darah ke kulit, dan menumbuhkan rambut. Hipodermis. Hipodermis adalah lapisan yang terdiri atas jaringan ikat longgar serta elastis. Fungsinya untuk bantalan serta isolasi bagi tubuh. Baik, yang selanjutnya adalah hidung. Hidung adalah indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung dan merupakan daerah sensitif terhadap bau-bauan yang ada di sekitarnya. Adapun struktur pada indera pembau ini ialah sel-sel epitel dan sel-sel pembau atau sel olfaktori. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian pada hidung. Seperti pada gambar, yang pertama adalah tulang hidung. Tulang hidung ialah 2 tulang lonjong kecil, yang keduanya terletak berdampingan di bagian tengah dan atas wajah, dan bentuknya seperti jembatan. Yang selanjutnya adalah saraf pembau atau saraf olfaktori, ialah saraf dari 12 saraf kranial, yang mana saraf ini penting dalam penciuman dan merupakan sel reseptor utama bagi indera penciuman. Silia. Silia merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus yang berfungsi sebagai penyaring udara sebelum masuk ke dalam hidung. Dan yang terakhir adalah selaput lendir. Selaput lendir merupakan bagian yang berfungsi sebagai penghasil mukus atau yang disebut dengan ingus. Yang selanjutnya adalah telinga. Indera pendengar manusia adalah telinga. Selain berfungsi sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan.
Seperti pada gambar, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Langsung saja, yang pertama adalah telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga luar. Daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa, kecuali pada bagian ujung paling bawah, yaitu cuping telinga yang tersusun atas lemak. Yang selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah merupakan suatu ruangan di dalam tulang pelipis yang dilapisi oleh jaringan mukosa. Pada telinga bagian tengah terdapat tulang-tulang pendengaran dan saluran eustachius. Yang terakhir adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari 3 bagian, yaitu jendela atau tingkap, labirin, dan organ korti. Yang terakhir adalah lidah. Lidah adalah panca indera pengecap. Seperti pada gambar, yang dapat kita rasakan adalah rasa asin, asam, manis, serta pahit. Selanjutnya adalah bagian-bagian pada lidah. Yang pertama adalah dasar lidah. Dasar lidah terletak di sepertiga belakang. Bagian lidah ini terletak di mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan. Yang kedua adalah badan lidah. Badan lidah terletak dari 2/3 bagian yang lainnya, dan bagian lidah ini dapat digerakkan secara bebas. Yang ketiga adalah ujung lidah. Ujung lidah terletak pada lidah bagian depan dan dekat dengan bagian gigi seri. Yang keempat adalah dorsum lidah. Dorsum lidah terletak di antara dasar dan badan lidah. Dan yang terakhir adalah bawah lidah. Bawah lidah adalah bagian yang terlihat ketika kita mengangkat lidah. Adalah tipe-tipe papila pada lidah. Yang pertama adalah papila sirkumpalata. Papila sirkumpalata berukuran lebih besar daripada papila yang lainnya dan bentuknya cenderung datar. Yang kedua adalah papila piliformis. Papila piliformis adalah papila yang memiliki ujung saraf yang sensitif terhadap sentuhan. Dan yang ketiga adalah papila pungiformis. Papila pungiformis adalah papila yang berbentuk menyerupai jamur dan tersebar di antara papila piliformis. Sekian materi panca indera yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dadah. Selamat pagi, saya Made Heni Kurniasi. Di sini akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sel dan jaringan. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sel dibagi menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki inti sel, seperti bakteri dan alga hijau. Bahan genetiknya terdapat dalam sitoplasma. Sel yang kedua merupakan sel eukariotik, merupakan sel yang memiliki inti sel. Terdapat dalam sel manusia, bahan genetiknya berupa asam nukleat dan berada di nukleus atau inti sel. Bagian-bagian dari struktur sel yaitu 1. Membran sel, kedua ada sitoplasma, ketiga ada retikulum endoplasma, yang keempat ada lisosom, yang kelima ada ribosom, yang keenam ada aparatus Golgi, yang ketujuh ada mitokondria, yang kedelapan ada nukleus, dan yang kesembilan ada nukleolus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur sel bagian membran sel. Membran sel disebut dengan plasma atau plasmalema. Berfungsi sebagai pemisah, pengontrol atau barier, pembatas, dan pengatur peredaran zat. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi ruang antar membran sel dan inti sel. Berfungsi sebagai tempat terjadinya berbagai metabolisme sel. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan tempat proses disintesis protein dalam sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, berfungsi mengumpulkan protein yang disintesis oleh ribosom dan mengeluarkannya ke luar sel, juga sebagai tempat detoksifikasi dalam sel. Selanjutnya ada aparatus Golgi, yaitu mengolah zat-zat yang dibentuk dalam retikulum endoplasma dan mensintesis karbohidrat yang tidak dapat dibentuk dalam retikulum endoplasma. Selanjutnya ada mitokondria, berfungsi sebagai tempat penghasil energi atau tenaga melalui proses oksidasi.
Dan selanjutnya ada lisosom, merupakan organel sel yang berfungsi berperan dalam proses pencernaan. Contohnya, inti sel darah putih yang menelan bakteri. Selanjutnya ada sentriol yang berperan dalam proses pembelahan sel. Terdapat 2 sentriol. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus adalah inti sel atau merupakan organela sel yang paling utama. Dalam nukleus terdapat kromosom, benang panjang DNA, dan kromatin. Fungsi nukleus yaitu membentuk ribosom. Selanjutnya ada reproduksi sel atau pembelahan sel. Umur sel 10-30 hari. Pembelahan sel ada 2, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis, 1 sel menjadi 2, 1 sel induk menjadi 2 sel anak yang tetap diploid. Pada pembelahan meiosis, pembelahan sel yang khusus terjadi pada sel gamet atau alat-alat reproduksi. 1 sel menjadi 2, tetapi masing-masing anak hanya memiliki setengah sel dari kromosom induknya. Pembelahan mitosis, interfase merupakan proses disintesis protein secara aktif. Sentriol membelah menjadi 2. Karyokinesis yaitu pembelahan dalam inti sel, dibagi menjadi 4, yaitu tahap profase merupakan kromosom menjadi benang panjang, sentriol membentuk bidang ekuator. Tahap metafase, kromosom berkumpul sejajar pada bidang ekuator dan benang spindle melengkap. Yang tahap ketiga ada tahap anafase, benang spindle memendek, sentromer membelah, dan kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Tahap telofase, kromosom berada pada masing-masing kutub, membran nukleus terbentuk kembali. Sitokinesis merupakan pembelahan sitoplasma. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis atau gametogenesis. Pembelahan meiosis ada 2 tahap, yaitu meiosis 1 sama dengan tahap mitosis, dan meiosis 2 hanya terjadi pada sel-sel gamet. Atau gametogenesis ada 2, yaitu spermatogenesis terjadi pada laki-laki dan oogenesis terjadi pada perempuan. Jaringan dasar dibagi menjadi 4, yaitu jaringan epitelium atau jaringan epitel. Ikatan antar selnya sangat kuat. Contohnya saluran kemih, saluran pernapasan, kulit, vagina, dan saluran pencernaan. Yang kedua ada konektif tisu atau jaringan penghubung, yaitu penghubung jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Yang pertama ada lemak, penghubung kulit dengan otot. Yang kedua ada tendon, pangkal otot, penghubung otot dengan tulang. Yang ketiga ada muskulus tisu atau jaringan otot. Jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu 1 smooth muskular, otot polos, involuter itu tidak disadari. Yang kedua ada skeletal muskular atau otot lurik, itu voluter itu disadari. Yang ketiga ada jaringan kardiomuskular, yaitu otot jantung, involuter dan tidak disadari. Yang terakhir ada jaringan saraf atau neuron, dibagi menjadi 2, yaitu neuron dan neurogia. Demikianlah penjelasan saya perihal anatomi sel dan jaringan. Hai teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mayolisa Alfayona Blegur. Dan saya Madehani Kurniasih. Di sini kami akan menjelaskan sistem endokrin yang terbagi menjadi 2, yaitu hormon dan kelenjar. Di sini saya akan menjelaskan sistem hormon. Hormon merupakan sekret dari kelenjar endokrin. Hormon berperan penting dalam mengatur seluruh aktivitas dalam tubuh, seperti pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain. Secara kimiawi, hormon dibagi menjadi 3, yaitu 1 hormon steroid dari kolesterol, kelenjar adrenal, kelenjar gonal, ovari dan testis, dan plasenta pada waktu hamil. Yang kedua, ada hormon peptida, diproduksi dari protein, larut dalam air, dan paling banyak dalam tubuh. Yang ketiga, ada hormon derivat asam amino dengan molekul kecil yang disebut dengan tirosin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelenjar-kelenjar yang ada di dalam sistem endokrin. Yang pertama adalah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis terletak di dasar organ otak.
dengan ukuran tak lebih dari sebiji kacang. Walau kecil, kelenjar pituitari dijuluki kelenjar master. Yang kedua, hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf. Sel saraf di hipotalamus menghasilkan hormon yang mampu mengontrol hormon-hormon hasil produksi kelenjar pituitari. Hipotalamus dapat mengumpulkan informasi dari otak yang kemudian akan disampaikan ke kelenjar pituitari. Yang ketiga, kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak. Yang keempat, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berlokasi di bagian bawah depan leher yang berbentuk seperti kupu-kupu. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kumpulan 4 kelenjar kecil yang menghasilkan hormon paratiroid. Yang keenam, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu korteks adrenal di bagian luar dan medula adrenal di bagian dalam. Nama kelenjar ini mungkin mengingatkan Anda pada kata adrenalin. Memang, salah satu hormon yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal adalah hormon adrenalin. Yang ketujuh, kelenjar reproduksi. Sesuai namanya, kelenjar reproduksi sebagai bagian dari sistem endokrin menghasilkan hormon yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi manusia. Pada pria, Anda tentu mengenal testosteron. Testosteron merupakan jenis hormon androgen paling penting yang dihasilkan oleh testis. Sementara itu, tubuh wanita memiliki hormon estrogen dan progesteron. Yang terakhir, pankreas. Pankreas ini terletak di belakang lambung. Dalam sistem endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Keduanya berperan penting untuk mengontrol kadar gula darah. Bagian penghasil hormon di kelenjar pankreas disebut dengan pankreas endokrin. Selain terlibat dalam sistem endokrin atau sistem hormon, kelenjar pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan dengan menghasilkan enzim, seperti enzim lipase untuk memecahkan lemak. Bagian pankreas penghasil enzim dikenal sebagai pankreas eksokrin. Aksi otot dinding rahim pada saat persalinan. Yang kedua, ada kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang membantu Anda terlelap pada saat tidur. Yang ketiga, ada kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid, berfungsi sebagai metabolisme energi. Selanjutnya, ada kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid, mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Yang keenam, ada kelenjar adrenal menghasilkan hormon epinefrin, membuat detak jantung dan tekanan darah meningkat saat dilanda stres. Yang ketujuh, ada kelenjar reproduksi, testis dan ovarium. Pada laki-laki menghasilkan hormon testosteron dihasilkan oleh testis. Pada perempuan ada hormon estrogen dan progesteron, berfungsi dalam perkembangan seksual, kehamilan, dan menstruasi pada wanita. Yang terakhir ada kelenjar pankreas, hormon yang dihasilkan insulin dan glukagen, berfungsi mengontrol gula dalam darah. Demikianlah penjelasan saya perihal hormon yang ada pada kelenjar sistem endokrin. Hai, perkenalkan, nama saya Mayolisa Alfayona Blegur. Di sini saya akan menjelaskan sistem integumen. Kulit merupakan suatu pembungkus elastis yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Kulit juga merupakan alat tubuh terberat dan terluas ukurannya, yaitu 15% berat tubuh manusia, rata-rata 1-2 mm. Fungsi kulit yaitu yang pertama, melindungi, menerima rangsangan, pengatur panas, pengeluaran ekresi, penyimpanan, dan penyerapan terbatas. Struktur kulit.
Struktur kulit terdapat 3 lapisan. Yang pertama, kulit ari atau epidermis. Yang kedua, kulit jagat atau dermis. Yang ketiga, berhubungan dengan lapisan bawahannya yaitu hipodermis atau subkutis. Epidermis, bagian kulit paling luar yang paling menarik untuk diperhatikan dalam perawatan kulit. Ukuran paling tebal berukuran 1 mm di bagian telapak tangan dan kaki, dan ukuran paling tipis berukuran 0,1 mm bagian kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. 4 sel yang ada di epidermis. 1. Keratosit, yaitu terbentuk di lapisan basale. Keratinosit menghasilkan protein yang disebut keratin, membutuhkan waktu 30-40 hari menuju lapisan atas atau lapisan korneum. Yang kedua, melanosit, yaitu terbentuk di lapisan basale, menghasilkan melamin. Melamin ada 2, yaitu poemelamin dan eomelamin. Kulit terang sebagian besar menghasilkan poemelamin. Kulit gelap sebagian besar menghasilkan eomelamin. Yang ketiga, langehan merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, Merkel merupakan salah satu reseptor kulit atau reseptor sensorik. Dermis atau kulit jagat, yaitu dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis. Batas dengan epidermis dilapisin oleh membran basis. Lapisan dermis. 1. Lapisan papiler, yaitu terdiri dari serat kolagen halus, elastis, dan retikulin yang tersusun membentuk jaringan halus yang terdapat di bawah epidermis. Terdapat pembuluh darah kapiler dan korpus Meissner atau reseptor laba. 2. Lapisan retikulosa mengandung jaringan pengikat rapat dan serat kolagen. Sebagian besar lapisan ini tersusun bergelombang, mengandung sedikit serat retikulin. Mengandung folikel rambut, kelenjar keringat, dan korpus. Pacini atau reseptor tekanan. Pembuluh darah berfungsi sebagai mengalirkan darah nutrisi pada kulit. Kelenjar keringat menghasilkan keringat untuk membuang kotoran dan panas yang berlebihan. Kelenjar minyak berfungsi melembabkan kulit. Folikel rambut berfungsi sebagai tempat pembentukan rambut-rambut halus. Hipodermis atau lapisan bawah kulit terdiri dari jaringan pengikat atau longgar, komponennya serta longgar elastis dan sel lemak. Dalam lapisan hipodermis terdapat anyaman pembuluh darah, arteri, dan pembuluh darah vena. Anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan di bawah dermis. Kelenjar-kelenjar kulit, kelenjar sabase atau kelenjar minyak terdapat di seluruh tubuh permukaan kulit, kecuali telapak tangan dan kaki. Terdapat di samping akar rambut, bermuara pada foikel, dan terletak di dalam kulit dermis. Fungsi memberikan lapisan lemak yang akan memelihara kesehatan kulit dan lebih produktif pada masa remaja. Kelenjar keringat terbagi menjadi 2, yaitu kelenjar keringat ekrin adalah tersebar di seluruh tubuh
kecuali bagian dalam telinga luar, telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Ini bermuara pada permukaan kulit pada pori-pori keringat. Dan yang kedua yaitu kelenjar keringat apokrin. Adalah kelenjar keringat yang besar dapat ditemukan pada ketiak, kulit puting susu, kulit sekitar alat kelamin, dan dubur. Rambut yaitu benang keratin elastis yang berkembang dari epidermis dan tersebar di sekujur tubuh kecuali telapak tangan, telapak kaki, sekitar lubang dubur, dan ubun genital. Struktur rambut. Yang pertama, bud. Bagian pangkal rambut yang membesar yang berguna untuk melindungi papil. Yang kedua, papil. Tempat membuat sel tunas rambut dan tempat membuat sel melanin atau zat warna pada rambut. Yang ketiga, follicle rambut, yaitu suatu saluran yang menyerupai kantong dan melindungi tunas rambut, serta tertanam dalam dermis. Yang keempat, kotak penegak yang menyebabkan rambut halus tegak saat kita merinding. Lapisan batang rambut. Ada 3 lapisan batang rambut, yaitu kutikula, lapisan luar yang terdiri dari sel tanduk yang tipis dan bening dan tersusun pada bagian bawah menutupi bagian. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.